Oke, untuk video kali ini kita akan bahas soal tryout TKA Matematika SDMI sederajat paket 1. Di part yang pertama ini kita akan bahas nomor 1 sampai dengan nomor 10 adik-adik. Yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, biasa linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Langsung saja ke soal nomor 1, kompetensinya permasalahan terkait pecahan senilai menggunakan gambar atau simbol matematika. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini dia nomor 1, perhatikan gambar berikut. Seperti ini adik-adik ya gambarnya. Pecahan yang senilai dengan bagian yang diasir pada gambar di atas adalah titik-titik. Oke, di sini pecahannya ada berapa bagian adik-adik? Coba dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6 bagian. Nah, di sini yang diasir ada berapa? Yes, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini jawabannya 4 dari semuanya, yaitu 6. 4 per 6. Kita sederhanakan, kita bagi 2. Jring-jring bagi 2. 2 bagi 2, 3. Jadi jawabannya 2 per 3 yang D, adik-adik. Lanjut ke soal nomor 2. Ini kompetensinya permasalahan terkait perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia. Ayah membeli semangka, pepaya, apel, dan mangga di pasar. Berat semangka, mangga, dan apel berturut-turut ini ada 3,5 kg, 25 per 8 kg, dan 13 per 4 kg. Berat pepaya 1,5 kg lebih ringan dari semangka. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, di sini karena ada pernyataan yang mengurutkan, kita urutin dulu ya. Oke, tadi semangka gitu, S gitu ya. Semangka ini berturut-turut 3,5 kg atau 3,5 kilo, begitu adik-adik ya. Terus mangganya di sini ada 25 per 8 kg. Terus apel adik-adik ya. Apel beri simbol A saja ya. Ini 13 per 4, 13 per 4 kita bikin pecahan campuran menjadi berapa adik-adik? Yes, betul adik-adik ya. 1 per 4 kilogram. Di sini ada keterangan bahwa pepaya, ini pepaya ya, bukan papaya. Pepaya itu 1,5 kilogram lebih ringan dari semangka. Oke, jadi pepayanya, semangkanya karena lebih ringan berarti apa adik-adik? Yes, dikurangi. Makanya semangkanya tadi 3,5 ya. Terus dikurangi 1,5, berarti pepayanya yes 2 adik-adik ya. 3,5 kurangi 1,5 ya tinggal 2 kg. Oke, jadi kalau diurutin ini ya, urutan buah yang dibeli ayah yang terberat. Dari yang terberat adalah di sini ada semangka, apel, mangga, pepaya. Coba yang terberat mana adik-adik? 3,5 sama 3/4 besaran mana? Iya, besaran ini ya, atau beratan semangka. Jadi ini nomor 1, berikutnya ini nomor 2. Ini sama ini beratan mangga. Ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi semangka, terus ada apel, mangga, pepaya. Betul ya? Oke, kita checklist yang benar. Pepaya adalah buah paling ringan yang dibeli ayah. Ya, yang paling ringan nomor 4 yaitu pepaya. Betul. Buah apel lebih berat dari semangka. Salah adik-adik ya. Buah apel itu kan nomor 2, yang paling berat semangkanya. Nah, begitu adik-adik. Lanjut ke soal nomor 3. Ini kompetensinya permasalahan terkait perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Oke, ini dia nomor 3. Pecahan P memiliki nilai di antara 1/3 dan setengah. Manakah yang mungkin merupakan nilai P? Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, karena di antara berarti harusnya pilihan ini tuh antara ini ya, berarti terletak di tengah-tengahnya. Oke, ini kebetulan 1/3 sama setengah. Coba pilihannya ada 2/5. Oke, tak tulis semua ya. 3/8,
terus ada 4/12, ada 5/12. Kebetulan ini yang paling mudah, kita samakan penyebutnya. Coba ini untuk ini dulu. Nah, ini kebetulan kelipatan dari 24. Nah, ini juga iya ya. Maka Om Ali ubah ke 24 semuanya ya. Kalau ini ubah ke 24 berarti ini kali 8. Nah, berarti ini nilainya sama aja 8/24. Kalau ini dibuat 24 berarti ini kali 12. Berarti ini sama aja 12/24. Sekarang ini berarti ini kali 3, ini kali 3 adik-adik ya. Menjadi 9/24. Ini kali 2, ini kali 2, 8/24. Ini kali 2 kalikan 2, ini menjadi 10/24. Coba yang diantara 8 sama 12. Iya, 8 sama 12. Jelas ini salah ya. Ini karena tidak terletak di antara 8 sama 12. Ini benar, ini benar. Nah, sekarang terakhir yang 2/5. 2/5 apakah di antara 1/3 sama setengah? Kita samain penyebutnya, KPK-nya ini berapa adik? Yes, 30. Ini berarti kalikan 10. Ini 10 kalikan 3 berapa ya supaya 30? Kalikan 6. Berarti ini 12, ini kalikan 15, ini kalikan 15, 15. Ternyata 2/5 itu sama aja di antaranya 10 sama 15. Berarti ini benar. Jadi jawaban yang benar ini. Terus ada tadi yang ini, terus sama yang ini. Ada 3 adik-adik ya yang di checklist. Nice. Ke nomor 4, ini kompetensinya permasalahan terkait relasi berbagai bentuk pecahan. Di sini bisa pecahan sederhana, desimal, persen. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini dia soalnya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 60% adalah titik-titik. Ingat ya, paling sederhana. Tahu adik-adik persen maksudnya? Yes, artinya per 100. Jadi ini sama aja 60/100. Ini ada jawabannya, tapi belum paling sederhana. Kita bagi ya, kalau tidak bisa langsung, bisa deh bagi 10 dulu. Nah, lumayan, 6/10. Ini juga ada jawabannya, tapi masih ada yang paling sederhana lagi. Kita bagi 2, jring-jring. Bagi 2, 3. Bagi 2, 5. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi jawabannya C, adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini kompetensinya permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan, pecahan. Ini level kognitifnya penalaran. Ini dia soalnya. Suatu kereta terisi penuh oleh penumpang yang memiliki 9 buah gerbong, terdiri dari 2 gerbong eksekutif, 3 gerbong bisnis, dan 4 gerbong ekonomi. Banyak penumpang setiap gerbong eksekutif, bisnis, dan ekonomi berturut-turut 50, 64, sama 106 orang adik-adik ya. Sebanyak 64 penumpang turun di stasiun kota A. Selanjutnya beberapa penumpang naik di stasiun kota B. Jumlah penumpang kereta sekarang itu ada 747 orang. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Di sini tak tulis dulu ya poin-poinnya yang penting. Ada eksekutif X gitu ya. Gerbongnya itu 2. Penumpangnya tadi berapa? 50. Oke. Om Alis kalikan saja ya. Berarti ada 100 penumpang ini ya. Oke, ini ada 100 penumpang atau orang. Yang bisnis itu gerbongnya 3. Nah, penumpangnya di situ 64. Kita kalikan, jadi jumlahnya itu ada 192 penumpang atau orang. Lanjut ke ekonomi, eko gitu aja ya. Itu tadi ada berapa gerbong? Di situ 4 gerbong. Kita kalikan penumpangnya itu lebih banyak, 106. Nah, dikalikan menjadi 424. Oke. Kiranya sudah ya, sudah tahu penumpang di setiap gerbongnya jumlahnya. Oke, banyak penumpang di gerbong ekonomi adalah 424.
Oke, bener ya. Oke, kita checklist, kita centang. Selisih banyak penumpang di gerbong bisnis dan eksekutif itu 29. Selisih, ini selisih bisnis sama ekonomi, eksekutif sama bisnis ya. Itu harusnya 192 kurangi 100 harusnya 92. Di sini 29. Salah. Oke, jumlah seluruh penumpang sebelum berhenti di stasiun kota A adalah 716. Oke, berarti ini dijumlahin ya adik-adik ya. Berapa coba? Ini 6 1 simpen 1 7 716. Oke, benar, kita checklist. Banyak penumpang yang naik di stasiun kota B adalah 85 orang. Oke. Tadi di di stasiun A itu turunnya tadi berapa? Turun berapa tadi? 54 penumpang. Berarti kita kurangi ya. Oke, berapa adik? 662. Nah, yang naik di kota B berarti selisihnya adik-adik ya. Dari berapa ini? 747 dikurangi ini. Nah, gini berapa adik-adik? 85 ya. Oke, ini 85. Jadi benar. Begitu adik-adik. Ke soal nomor 6. Ini kompetensinya permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Pak Ali memiliki 4/3/8 hektar kebun buah di Desa Makmur dan 3/4 hektar di Desa Maju. Kebun seluas 2/3 hektar di Desa Makmur ditanami pohon durian. Sementara itu kebun seluas 1/4 hektar di Desa Maju ditanami pohon alpukat. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kita catat inti-intinya adik ya. Di desa tadi Desa Maju ya, Desa Makmur dulu. Desa Makmur itu luas kebunnya Pak Ali 4/3/8. Kalau di Desa Maju itu ternyata 3/3/4. Terus di Desa Makmur ini ditanami durian sebesar 2/3 hektar. Kalau ini alpukat sebesar berapa tadi? 1/4 hektar. Oke, sudah dicatat poin-poin pentingnya. Sekarang ke pertanyaannya. Total luas kebun Pak Ali adalah 7/8 hektar. Berarti ini ditambah adik-adik ya. Oke, berarti 4/3/8 ditambah 3/3/4. Oke, ini jumlahin aja berarti 7 ditambah. Nah ini 3/8 ditambah 3/4. 7 ditambah samain penyebutnya. Kita kan jadi 8 saja ya. Ini karena sudah 8, berarti ini tetap 3. Ini supaya 8 kalikan 2. Ini juga kalikan 2 menjadi 6. Menjadi 7 ditambah 9/8. 9/8 dibuat pecahan campuran 1. Ya 1/8 dijumlahin menjadi 8/8. Sedangkan di sini 7/8. Wah, salah adik-adik. Berikutnya, kebun di Desa Makmur yang tidak ditanami durian, yang tidak ditanami pohon durian itu apakah 2/4 hektar? Oke. Yang ditanami durian 2/3. Berarti yang tidak ditanami berarti artinya dikurangi adik-adik. Berarti 4/3/8 kita kurangi dengan 2/3. 4 kurangi 2 ditambah yang ini ya 3/8 kurangi 1/3. Oke, samain penyebutnya menjadi 24. Kali silang aja adik-adik ya. 3 kali 3 9. Ini yes 8. Begitu biar cepet ya. Ini 8 kali 3 kan 24. 2 ditambah 1/24. Oke, ketemukah? Apakah benar? Ternyata benar. Oke, satu lagi. Selisih luas kebun yang ditanami pohon durian dan alpukat adalah 1/12.
Berarti ini dikurangi adik-adik ya. 2/3 dikurangi 1/4. Kayak tadi 2 kurangi 1, 1 ditambah 1/3 kurangi 1/4. Ini kurangi ini ya. 1 plus samain penyebutnya kali 12 kali silang 4 kali silang min 3. Oke, berarti ketemunya yes. Benar adik-adik ya. Oke. Nomor 7 kompetensinya permasalahan terkait operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan bilangan asli. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Ini dia soalnya hasil dari 4 dikali 8/4 dibagi 3/10 adalah titik-titik. Oke, Om Ali triknya ini kita ubah ke pecahan biasa saja adik-adik. Jadi nanti ini 4 dikali, coba ubah ke pecahan biasa. 8 kali 4 32. 32 tambah 1 33/4. Kita bagi dengan 10 kalikan 3 30 kalikan tambah 3 maaf 33/10. Nah ini karena pembagian kita balik ya supaya jadi perkalian menjadi 4 kali 33/4 dikali dibalik 10/33. Oke, kita langsung saja jurusnya Om Ali di jring dibagi. Oke, jring. Wah, tinggal 10 adik-adik. Jadi jawabannya B. Nomor 8 ini kompetensinya permasalahan terkait kelipatan faktor KPK dan FPP bilangan asli. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Oke, nomor 8. Di antara bilangan berikut manakah yang merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 9? Berarti yang sama ya karena persekutuan. Oke, di sini ada pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ini ada pilihannya. Oke, triknya begini aja adik. Ini 6 sama 9. Jadi di antara ini mana yang bisa dibagi 6 dan juga mana yang bisa dibagi dengan 9. 18 bisa dibagi dengan 6. Bisa ya, 6 kali 3 18 bisa dibagi 9. Bisa 2. Oke, berarti ini sekutunya. Gitu aja adik-adik ya. 27. Apakah 27 bisa dibagi 6? Tidak. Ya wes, sedikit bukan jawabannya, langsung lewat. 36 bagi 6 bisa? Bisa 6 ya. 36 bagi 9 bisa 4. Oke, jadi ini sekutunya. 42 bisa bagi 6? Bisa. Tapi apakah 42 bisa bagi 9? Tidak. Ya wes, jadi jawabannya ini dan ini. Nice. Nomor 9 ini kompetensinya permasalahan terkait kelipatan faktor KPK dan FPP bilangan asli. Ini level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Oke, berikut ini yang merupakan semua faktor dari bilangan 24 adalah. Oke, faktornya jadi pengali-pengalinya yang bisa menjadi 24. Oke, yang jelas 1 sama 24 itu mesti ya. Jadi ini jawabannya nggak mungkin karena nggak ada 1 nggak ada 24. Oke, sekarang tinggal ini sama ini. Kira-kira mana adik-adik ya? Coba. Kalau faktor itu mesti itu per pasangan. Genap hasilnya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kemungkinan benar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 salah. Ini salahnya di mana? Yes, ini 5 adik-adik. 5 itu kan nggak bisa untuk pembagian atau perkalian dari 24 ya. Oke, jadi jawabannya yang C adik-adik. Ke nomor 10 ini kompetensinya permasalahan terkait kelipatan faktor KPK dan FPP bilangan asli. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia. Pemerintah suatu desa akan membagikan bantuan 84 ekor sapi dan 96 ekor kambing kepada kelompok tani di desa tersebut. Setiap kelompok tani akan menerima bantuan sapi dan kambing masing-masing sama banyak. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah adik-adik, ini kasus apa adik-adik? KPK apa FPP adik-adik? Yups, bener, KPK, bukan FPP adik-adik. Ciri-cirinya apa sih FPP-nya?
Ini nih, kadang ada kalimat yang ini menerima bantuan masing-masing sama banyak. Nah, banyak sama-sama banyak. FPP besar begitu adik-adik ya. Oke, sekarang yang sapi itu 84, terus kambing itu 96. Oke, kita faktorin gitu ya, pakai pound faktor atau pakai apalah ya. Tapi Om Ali pakai pound faktor saja. Ini kita bagi 2, ini 42. Ini Om Ali langsung ya bagi 7, kan 42 bagi 7 bisa. Ini prima ya. 6, terus ini 2, 3. Selesai. Duanya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3-nya cuma 1 dikali lagi 7. Oke, sudah ya, seperti ini. 96 kambingnya Om Ali langsung bagi 3. Bagi 3 berapa Adik? 32. Oh, ini bagi 2, 16 bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Oh, ini duanya banyak ya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5. 2 pangkat 5 kali masih ada 1 yaitu 3 pangkat 1. Oke, kalau FPP apa Adik-adik yang diambil? Ya yang sama saja tapi pangkatnya terkecil. Contoh 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 5. Ambil yang 2 pangkat 2. Terus ini 3-nya kebetulan sama-sama 3 pangkat 1. 7-nya tidak diambil Adik-adik karena di sini nggak ada 7. Kan tadi harus sama dan ambil yang pangkatnya terkecil. 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. Nah, ini FPP-nya. Ada 12 kelompok tani yang mendapat bantuan dari pemerintah desa. Betul ya, tadi FPP-nya 12. Checklist. Setiap kelompok tani akan mendapat 7 ekor sapi. Sapinya tadi 84. Coba 84 kita bagi 12. Berapa Adik? 7. Oke, berarti benar. Setiap kelompok tani akan mendapat 9 ekor kambing. Tadi kambingnya 96. 96 bagi 12 berapa? 8 Adik-adik. Nah, salah ini, nggak usah di checklist. Jumlah sapi dan kambing yang diterima setiap kelompok tani adalah 15 ekor. Dijumlah sapi sama kambingnya 15. Jadi ini benar, kita checklist. Begitu Adik-adik.